program dunia kita, program mingguan VOA Indonesia langsung dari Washington DC. Saya Virginia Gunawan dan Aryatna Budianto. Kali ini kami mengajak pemirsa untuk sudah sekian lama kan ya kita nggak berada di ibu kota, di pusat kota Washington DC. Sekarang kami ingin mengajak Anda ini ke kawasan namanya Capitol Hill. Karena apa, Jen, di sini? Karena ini adalah gedung DPR, Kongres, dan Badan Legislatif Amerika Serikat. Nah, ngomong-ngomong Kongres, ini merupakan Kongres dengan jumlah perempuan, anggota perempuan yang terbanyak sepanjang sejarah. Benar sekali, itu di Amerika Serikat. Ya, dan kebetulan kalau misalnya di Indonesia tanggal 22 Desember itu kan sebetulnya diperingati sebagai Hari Ibu, tapi sebetulnya ini merupakan hari memperingati Kongres Perempuan pertama pada tahun 1928. Kalau kita lihat-lihat memang di Indonesia itu lebih progresif mungkin ya. Kita sudah punya presiden perempuan. Betul. Ya, dan juga gerakan-gerakan seperti misalnya melakukan pencoblosan atau memberikan suara itu memang dari awal perempuan Indonesia sudah boleh melakukan itu. Sementara di Amerika Serikat itu ada movementnya sendiri, ada gerakannya sendiri sebelum mereka mencapai proses seperti saat ini gitu ya. Pemirsa, dari sini kami akan mengantarkan sejumlah liputan tentang pemberdayaan perempuan di Amerika Serikat. Berikut ini kami ingin mengajak Anda untuk berkunjung ke San Diego, California. Rupanya di situ ada seorang perempuan yang ingin mengajak perempuan lainnya untuk berkarir di sebuah industri yang nggak lazim dilakukan oleh perempuan, yaitu di bisnis konstruksi. Perempuan San Diego ini mulai bekerja mencat rumah sejak umur 16 tahun. Dalam 10 tahun berikutnya, Kelly Forbes menyaksikan realitas statistik bahwa 90% pekerja bangunan di Amerika Serikat adalah pria dan digaji lebih tinggi daripada pekerja perempuan. Like I was going to people's houses, doing the whole entire job, getting the paint, like doing the job, leaving, and they were never even like having, no one from the company was having to go to the job. I was making $14 an hour. And I mean, the foremans are making $25–30 an hour. Jadi saat mendirikan perusahaan sendiri, tujuan Kelly bukan sekedar penghasilan. Ia ingin menciptakan tempat di mana perempuan bisa memiliki karir dan kesempatan lebih baik di bidang konstruksi. I've been looking to change career paths and figure out what it is I want to do, and this kind of landed in my lap by chance, and it being a women-owned, women-run company is like really empowering to me, and I have my degree in management and I can't work in an office. I can't sit at a desk behind a thing. I need to be hands-on, I need to be creative, I need to talk to people. And I truly feel like this is that. Kelly mengakui bekerja konstruksi menguras fisik, tapi ia senang dengan aspek kreatif dan kebebasannya. Even if you were to like look at this ceiling here, like none of these lines are straight, they're all wobbly. So it's like a very feminine, like finesse process to paint things. And then there's like the intuitive color consultation side. Menurutnya banyak klien, terutama warga lansia dan keluarga dengan anak kecil, merasa lebih nyaman jika yang mencat rumah mereka adalah perempuan. Sejauh ini belum pernah ada keluhan. Sejak awal pandemi, Kelly tetap berusaha mempertahankan gaji pegawai minimum $20 per jam. Ia mempekerjakan pria, tapi mayoritas tetap perempuan. Ia pun tidak keberatan mempekerjakan orang tanpa pengalaman dan berharap kelak bisa membuka tempat pengasuhan anak untuk para pegawainya. Dari San Diego, California, VOA. Nah, mumpung ada matahari ini lumayan ya, agak hangat. Tapi tetap dingin pemirsa, ini kira-kira mungkin sekitar 5 derajat atau 1 derajat Celcius ya. Iya. Luar biasa. Nah, ini kita masih ngomong soal bagaimana memberdayakan perempuan, tapi juga salah satu isu yang diangkat dalam Kongres Perempuan tahun 1928 itu adalah bagaimana caranya supaya para perempuan ini bisa membantu para perempuan lainnya yang mengalami kesulitan dalam akses pendidikan dan juga melakukan berbagai aktivitas yang dianggap bukan tugas dari ibu rumah tangga, karena waktu itu peran dari perempuan itu
tinggal di rumah ya. Tinggal di rumah. Karena memang mungkin dengan peralihan ini juga lebih kompleks lagi masalah perempuan yang ada pada zaman sekarang ya, Nak. Betul, tapi tetap spiritnya perempuan membantu perempuan lainnya itu masih tetap ada sampai sekarang. Contohnya liputan yang satu ini tentang para perempuan yang membantu para penyintas KDRT yang mengalami kesulitan dan mereka mengumpulkan dana dari penjualan perhiasan, lalu dibuat untuk membantu perempuan yang lainnya. Betul, terutama yang mengalami kekerasan seksual. Dua sepupu ini sama-sama kuliah di Virginia Tech untuk meraih gelar sarjana bidang ilmu syaraf. Tapi Ellie dan Kristen punya kesamaan lainnya. Keduanya adalah penyintas kekerasan seksual di kampus. Sebagai bagian dari proses pemulihan, mereka membuat perusahaan aksesoris Kamaria. When I started designing jewelry, I went from an idea of something that wasn't in existence yet, and you could just find a way to bring it to life. Mereka mengambil kelas pembuatan perhiasan di New York dan keliling dunia untuk belajar aneka tekniknya. Setahun setelah Kamaria diluncurkan, Ellie dan Kristen mendirikan Restore Dignity, lembaga nirlaba yang memberi bantuan finansial kepada para korban kekerasan seksual di kampus. 10% dari setiap penjualan produk Kamaria disumbangkan ke Restore Dignity. You would be surprised to know that we have had applications from students who are having their diplomas held until they pay their student health care costs, and those student health care costs were directly retributed to sexual assault. Banyak rancangan Ellie dan Kristen terlihat asimetris. Ini sengaja untuk menonjolkan keindahan dalam ketidaksempurnaan. It's so meaningful and it's easy to attach symbology to something so small. One of our signature pieces is the butterfly necklace, and the butterfly represents hope and transformation, which is a good reminder for survivors. Mereka yakin bahwa pandemi memberikan pelajaran berharga untuk lebih berempati satu sama lain. Banyak orang yang hidup sangat terisolasi. Dan itulah yang sering dirasakan para penyintas kekerasan seksual. Kamaria means moonlight in Swahili, so the idea is like the moon, even when you're surrounded by darkness, you reflect light just because you exist. We're gonna support you. Dari Washington DC, VOA. Nah, itu tadi pemirsa beberapa liputan soal perempuan dan kami akan terus menyajikan liputan-liputan lainnya soal perempuan dari Amerika Serikat. Betul, tapi sekarang kita istirahat dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Dingin sekali. Semakin dingin walaupun ada matahari, tapi tetap cuacanya sekitar mungkin atau suhunya mungkin sekitar 1 derajat Celcius ya. Ngomongnya udah mulai agak susah nih, yang Hidung dipikir mulai apa, yang keluar di mulut apa. Pemirsa, masih dalam dunia kita dan saya dan Ginny masih berada di kawasan sekitar Capitol Hill ya. Nah pemirsa, masih bicara soal perempuan karena di Indonesia pada tanggal 22 Desember adalah Kongres Perempuan yang pertama pada tahun 1928. Nah kita sekarang ingin memperkenalkan diaspora perempuan Indonesia di kota Baltimore, negara bagian Maryland. Punya kiprah ya? Betul, berperan untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke warga di Baltimore dan sekitarnya. Nah menariknya memang untuk memperkenalkan budaya Indonesia itu tidak bisa langsung serta-merta terus heboh sendiri gitu ya, Nak, ya. Karena memang diaspora Indonesia di Amerika Serikat itu jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan diaspora dari etnis atau negara lainnya. Iya, betul. Nah salah satu caranya adalah lewat kebaya, lewat makanan. Dan lewat makanan. Nah ini ada liputannya ya, Nak, ya? Betul. Kita langsung kenalan dengan Ibu Nuri Augat. One meaning mother. Nah, di Padang ya. Jadi saya pakai Mother Nuri gitu ya. Seperti masakan ibu di rumah. Inilah yang membedakan berbagai bumbu buatan Ibu Nuri Auger, diaspora Indonesia di Baltimore, Maryland. Berawal dari kerinduan akan masakan tanah air sejak pindah ke Amerika 16 tahun lalu, Nuri mulai memasak berbagai makanan Indonesia, bahkan memperkenalkannya ke warga Amerika. Jadi saya memperkenalkan makanan Indonesia, saya join farmers market.
saya join event-event terbesar. Ternyata banyak yang menyukai masakan Nuri yang dibuat seotentik mungkin dengan memakai bahan dan bumbu yang segar, bukan bumbu instan. Kalau saya memperkenalkan itu berarti memperkenalkan nama saya, memperkenalkan diri saya, itu saya tuh nggak palsu. Jadi inilah saya. Apalagi kalau saya memperkenalkan negeri saya. Uniknya, Nuri tidak pernah mengambil keuntungan materi dari upayanya ini. Ia menyalurkannya ke organisasi Nirlaba Tree Magnolias atau Yayasan Cempaka yang didirikan bersama diaspora Indonesia di Boston 6 tahun lalu. Organisasi ini membantu meningkatkan pendidikan bagi anak-anak dan perempuan di Labuan, Jawa Barat. Dan sejak pandemi, Nuri memfokuskan upaya pencarian dananya dengan menjual bumbu siap pakai One Nuri yang dijual online ke seluruh Amerika. Oh, I love cooking, and I love cooking with different stuff things that I'm not familiar with. The spices that she has over there, I can totally taste all of the parts that go into it that make it that really full, rich flavors. Bumbu-bumbu yang saya pakai dari Ibu Nuri ini menurut saya autentik ya. Jadi beliau juga menggunakan rempah-rempah, juga bahan-bahan yang seperti aslinya di Indonesia ya. Tak hanya melalui makanan, Ibu Nuri juga giat memperkenalkan budaya Indonesia melalui kebaya. Ada keinginan saya sekali untuk memberi sedikit ilmu saya yang saya miliki. Tak pernah lelah, Nuri kini mendirikan Art of the Kebaya Maryland, wadah untuk memperkenalkan berbagai kebaya kreasinya melalui pameran dan fashion show. Untuk kita itu harus punya tekad bisa. Saya bisa. Saya rasa perempuan itu kuat sekali. Super. Bukan saya rasa, saya merasakannya. Dari Baltimore, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Di masa pandemi ini kan apa yang kita biasanya kerjakan kadang-kadang jadi terhenti atau berantakan dan lain sebagainya, sehingga kita harus kreatif mencari alternatif bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berkreasi. Nah, contohnya adalah seorang perempuan yang tinggal di Los Angeles, California ini. Benar sekali. Nah, dari punya kiprah sebagai seorang model, lalu berubah dan bekerja dan melakukan kreasinya di dapur. Nah, di dapur ya. Kira-kira bagaimana caranya mereka survive atau bertahan selama pandemi? Kita tonton liputannya pemirsa. Josephine Maurer Soto pindah ke Amerika Serikat dari Jerman 20 tahun lalu. Ia berkarir sebagai model sebelum pandemi merebak Maret lalu. Sebagai penyintas kanker, Josephine memutuskan menjaga diri dengan tidak keluar rumah. Untuk mengalihkan perhatian, ia membuat roti. So this is the sourdough starter. It is equal water and equal flour that you put together and you mix it up and then you leave it over a few days. But over a few days, you would always take a little bit out and mix a little bit more equal water, equal flour. You do it for a couple of days till it builds this kind of fermentation. Perempuan dari Jerman Selatan ini hanya menggunakan 3 bahan, tepung, air, dan garam. Walau terdengar simpel, tidak semudah itu untuk membuat roti sourdough yang enak. It really depends on where you are, you know, so your surroundings, the weather and all this stuff is important. So I think it is about like being more intuitive with bread making. Setelah semakin banyak teman dan relasi yang memesan rotinya, Josephine tergerak memulai usaha mikro Black Forest Bakery LA. Ia membeli mesin pembuat roti yang lebih besar. Kini ia memproduksi 80-an roti per minggu yang dijual dengan harga $10. Bisnis berjalan baik dan Josephine sudah balik modal beberapa bulan lalu. It's so good, and I told Josephina the story, but my mom, who's European, was staying at our house, and I had given her the bread, and immediately she said, "This is European bread. This isn't the same as bread here." I think it's the perfect in between, a little soft, but also still crunchy, and the inside is dense and chewy. It tastes like handmade fresh bread. Josephine tidak menyangka akan menemukan panggilan hidup di masa prihatin ini. Tapi ia senang bahwa karir barunya membawa nostalgia dan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya.
Dari Los Angeles, California, VOA. Oh, that's a big piece. Thank you. Nah, itu kan ada ungkapan ya kalau di Amerika itu if you build something, they will come. Oh, jadi kalau kita bangun sesuatu, kalau misalnya kita tetap persisten berusaha, maka akan itu ada yang akan terwujud. Benar sekali. Semoga ini ya bisa menjadi inspirasi buat Anda semua di tanah air. Nah, sekarang kita istirahat dulu Jin, tapi berikutnya kita akan mengajak pemirsa untuk melihat suasana holiday atau liburan musim akhir tahun yang memang biasanya meriah sekali di Amerika Serikat. Benar sekali. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di dunia kita. Kita jalan-jalan ke Holiday Market. Akhirnya sampai juga pemirsa. Nah, inilah bagaimana suasana di downtown atau di pusat kota Washington DC menjelang akhir tahun. Dan biasanya di kawasan ini namanya Penn Quarter, ini memang berlangsung yang namanya Holiday Market Senang atau banget aku. pasar kaget akhir tahun yang biasanya menjual aneka pernak-pernik holiday. Nah, kita dari sini mau menyapa pemirsa yang sudah bertanya, yaitu Daniel Riawan di Bandung. Halo VOA, saya ingin bertanya bagaimana perayaan liburan akhir tahun di Amerika Serikat di tengah-tengah pandemi saat ini. Thank you. Terima kasih pertanyaannya. Dan saat ini kita di Holiday Market ini memang perayaan atau suasana holiday atau liburan di Amerika Serikat, terutama di winter holiday ini beda sama tapi berbeda. Berbedanya adalah kalau misalnya menurut yang saya lihat ya, orangnya lebih jarang karena memang lebih jarang orang yang berkunjung ke pusat kota Washington DC. Rata-rata mereka banyak yang bekerja dari rumah masing-masing. Benar. Namun tetap hiasan, lalu misalnya Christmas tree atau pohon Natal yang biasanya memang ikon dari setiap daerah, misalnya di White House, di Gedung Putih itu tetap ada pohon Natalnya. Tetap ada, dan bahkan di dalam Gedung Putihnya sendiri pun tetap didekorasi. Lalu misalnya di Capitol Hill tadi itu juga ada pohon Natal dari Capitol Hill sendiri gitu kan. Nah, semua aksesoris atau hiasan Natal dan holiday itu tetap terlaksana, tetap diadakan memang untuk meningkatkan atau holiday spirit itu tadi. Meningkatkan semangat orang. Karena sekarang kan banyak yang depresi, apalagi sudah masuk musim dingin ini. Banyak sekali yang kesusahan karena ya mungkin mereka tidak punya akses untuk penghangat yang memadai dan lain sebagainya, makanan yang memadai. Benar. Nah, salah satu yang juga ikonik atau yang dinanti-nanti seperti saya nih, suka belanja. Jadi saya selalu menantikan Holiday Market. Holiday Market. Tapi Holiday Market kali ini beda ya, Nak ya? Holiday Market kali ini biasanya kan kalau tahun-tahun sebelumnya itu kios-kiosnya itu adep-adepan, jadi membentuk lorong gitu, suasananya katanya mau seperti kayak Eropa lah gitu ya. Tapi kali ini karena mematuhi protokol kesehatan, maka dibuat back to back, jadi saling membelakangi ya kios-kiosnya, jadi orang bisa lebih berjauhan, iya satu sama lain. Nah kalau kita lihat juga arah yang dijalankan itu kan dulu orang bisa saling balik arah, terus kalau misalnya kelupaan tadi lihat yang lucu terus mau balik lagi boleh, sekarang nggak harus muter. Iya, jadi jalannya satu arah. Nah ini juga mereka mengharuskan para pengunjung dan juga para penjualnya ya menggunakan masker dan menawarkan berbagai macam alternatif seperti misalnya pembayaran yang tidak tunai gitu, jadi cashless. Apapun yang bisa dilakukan supaya ini tetap bisa berjalan tapi dengan cara yang lebih aman. Benar sekali. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Betul, bagaimana perasaan dan suasana perayaan winter holiday di Amerika Serikat pandemi ini. Tapi yang juga tidak kalah ikoniknya adalah bagaimana kota New York berhias atau berdandan untuk mempersiapkan holiday atau musim libur akhir tahun ini. Salah satunya adalah tradisinya pohon Natal di Rockefeller Center. Di saat pandemi sekalipun masih sulit untuk masuk ke kawasan perkantoran dan perbelanjaan Rockefeller Plaza yang terkenal dengan pohon dan hiasan Natalnya. Tapi ini tidak menghalangi niat ratusan orang tiap hari yang ingin berkunjung. Padahal sejumlah bus sudah diparkir untuk mencegah kerumunan. I can see a little bit of a view from between the buses.
They had the buses to prevent people from congregating on the street, but it still wasn't going to stop people, especially New Yorkers, tourists, from wanting to see that historic, iconic moment when the trees lit. 3, 2, 1. Cemara Norway spruce berusia lebih dari 75 tahun ini sempat menjadi bahan olokan karena terlihat kumal dan menyedihkan saat sampai di kota New York. Banyak yang menyebutnya cocok dengan masa pandemi. Tapi setelah berdandan, pohon Natal dan area sekitarnya berubah jadi semeriah tahun-tahun sebelumnya. Pengunjung harus antre berjarak maksimum 4 orang di dalam marka dan hanya boleh menikmati atau foto di depan pohon selama 5 menit. Dekorasi jendela toko Saks Fifth Avenue, ikon musim liburan akhir tahun yang biasanya penuh glamor dan mewah, kini bernuansa lebih simpel, menawarkan sedikit hiburan dalam suasana prihatin. Amongst the pandemic, it's a little depressing, but I'm making the best of it. Yeah, it's pretty sad. I'm a nurse, so we have to be positive. It's going to get better. With everything, right, we still have to have a little bit of Christmas, a little bit of the holidays, a little bit of joy and peace. Keep us all safe, right? Tradisi pohon Natal ini dimulai tahun 1931. Saat itu, para pekerja yang membangun Rockefeller Center menyisihkan upah mereka untuk membeli pohon Natal yang mereka hias dengan dekorasi buatan tangan dan untaian buah cranberry. Di tahun 2020, pohon setinggi hampir 23 meter ini dihiasi 50.000 jenis ornamen dan bintang dari kristal Swarovski. Apapun hiasan dan suasananya, selama 89 tahun tradisi pohon Natal dan dekorasi di Rockefeller Center membawa secercah semangat dan kebahagiaan bagi yang melihatnya. Dari kota New York, VOA. Nah pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dengan liputan-liputan soal kemeriahan holiday. Iya, dan juga tadi tentang perempuan ya, bagaimana perempuan saling membantu perempuan lainnya dan juga lebih kreatif ya di masa pandemi ini supaya bisa bertahan. Sekali. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda dan jika Anda ingin melihat liputan-liputan kami yang lainnya, melihat ulang liputan tayangan kali ini, bisa langsung ke website kami di www.voaindonesia.com dan di YouTube channel VOA Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk menjadi sahabat kami di berbagai media sosial kami, di Instagram, di Twitter, dan juga di Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Dan juga bisa seperti Daniar di Bandung tadi, tanya apapun mengenai kehidupan di Amerika Serikat, bisa DM ya di Instagram kami, di Virginia Gunawan ya, dan juga di saya @Ana Budianto seperti yang tertera di layar ini. Kalau gitu kami undur diri dulu pemirsa, sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.